Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anis Nikmatul Maula dari kelas 2 Ki Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penerapan bisnis internasional di suatu perusahaan. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu bisnis internasional? Bisnis internasional adalah transaksi ekonomi yang meliputi perdagangan internasional, baik ekspor maupun impor, dan investasi internasional yang dilakukan oleh individu dan perusahaan atau organisasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau manfaat tertentu. Aktivitas bisnis internasional ada 3. Yang pertama, ekspor dan impor. Yang kedua, investasi internasional. Dan yang ketiga, kegiatan lain bisnis internasional. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Sedangkan impor merupakan kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Aktivitas bisnis internasional yang kedua adalah investasi internasional, merupakan penanaman modal dari investor asing maupun investor asing yang bekerja sama dengan investor dalam negeri untuk melakukan usaha di Indonesia. Aktivitas bisnis internasional yang lainnya adalah kegiatan lain dari bisnis internasional. Yang pertama, ada lisensi, merupakan pemberian izin atau penyerahan hak atau sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh orang yang menciptakannya. For example, Yakult. Yang kedua ada waralaba. Waralaba atau franchising merupakan bentuk kerjasama bisnis antara pemilik merek, produk, atau sistem operasional dengan pihak kedua yang berupa pemberian izin untuk memakai merek, produk, dan sistem operasionalnya. For example, McD, Pizza Hut. Kemudian, kontrak manajemen adalah proses yang berhubungan dengan kontrak perusahaan. Penerapan bisnis internasional. Sebagai contoh dari penerapan bisnis internasional ini, saya memilih Gria Batik Sapu Jagat. Gria ini merupakan salah satu penghasil batik yang ada di Ciwaringin yang sudah melakukan transaksi bisnis internasional, yaitu ekspor ke Singapura dan ke Malaysia. Gria Batik Sapu Jagat berada di Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, Gang Kampung Batik, Desa Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Gria Batik Sapu Jagat sudah berdiri sejak tahun 2010. Gria ini didirikan oleh Bapak Nur Salim dan Ibu Iim Rohimah. Dari 2010, bahkan bisa dibilang untuk generasi era kebangkitan Ciwaringin saat ini bisa dibilang saya atau Sapu Jagat ini termasuk perajin batik pertama untuk generasi sekarang, karena Ciwaringin ini satu kampung batik yang sebetulnya punya kerajinan membatik jauh, mungkin bisa puluhan tahun, bisa ratusan tahun yang silam. Sampai sekarang belum ada fakta yang pasti dari mulai tahun berapa Ciwaringin itu mulai menjadi kampung batik. Namun seiring waktu kondisi kampung batik itu makin bisa dibilang makin melemah dan bisa dibilang hampir punah. Terus saya masih ingat sekitar tahun 2010-2010-an, sekitar 2007-2008 itu nyaris nggak ada perajin batik yang aktif gitu.
Saya pernah hitung sekitar enggak lebih dari 15 orang itu. Hanya enggak lebih dari 15 orang saat itu. Nah, kemudian 2010 saya coba berusaha belajar membangkitkan lagi batik di Ciwaringin yang dulu konon katanya pernah maju. Itu mulai 2010 saya belajar menekuni penjualannya. Saya coba cari permasalahan dulu. Saya coba cari permasalahan mengapa Ciwaringin batiknya bisa tidak maju. Nah, ternyata saya temukan satu hal yang menurut saya luar biasa, ya, bahwa permasalahan batik Ciwaringin dulu nggak pernah maju itu karena satu hal, karena produk Ciwaringin belum menemukan konsumen yang tepat, belum menemukan siapa konsumennya, sehingga pada saat itu Ciwaringin nggak pernah maju. Nah, ketika 2010 saya merasa menemukan konsumen yang tepat. Jadi awalnya saya coba belajar menjual batik melalui media Facebook gitu kan, melalui media Facebook. Ternyata yang saya heran pada saat itu, saya masih ingat betul, batik Ciwaringin pada saat itu harganya antara 35.000 sampai 40.000 saat itu 2010. Saya ingat betul di pasaran sini kan. Saya coba jual di media Facebook, saya upload itu kan, deskripsinya bahwa ini batik tulis segala macam. Ada yang tanya itu kan, ini berapa Pak gitu kan. Saya jawab 150.000, karena di sini saat itu kan 45.000. Ketika saya bilang 150.000, justru loh, yang benar loh Pak, ini tulis bukan loh Pak, masa tulis 150.000 gitu kan. Hanya dia beli. Nah, awalnya dari situ saya baru tahu, oh ternyata penyebab dari batik Ciwaringin itu tidak bisa maju dulu itu ya emang karena belum menemukan konsumen yang tepat. Artinya ketika kita sudah ketemu dengan siapa konsumen kita, maka seharusnya batik Ciwaringin maju. Nah, mulai itu saya coba akhirnya aktif di Facebook, bahkan ngajak-ngajak teman juga, coba kita mulai jualan di Facebook, karena ternyata konsumen kita tidak berada di sekitar Cirebon. Konsumen kita bukan berada di sini, konsumen kita ada di Jakarta, ada di Bogor, di mana-mana lah. Nah, mereka konsumen kita. Nah, supaya kita bisa menjangkau mereka, saat ini media yang paling tepat untuk kita adalah media online itu. Visi misi Gria Batik Sapu Jagat. Visi menjadi kampung batik yang dapat bersaing secara global. Misinya yaitu 1. Menghasilkan karya terbaik dengan memegang teguh nilai-nilai luhur budaya. Yang kedua, memperkenalkan dan melestarikan batik ke masyarakat luas. Struktur organisasi Gria Batik Sapu Jagat. Pemilik Gria Batik Sapu Jagat adalah Bapak Nur Salim. Kemudian ada bagian produksi, bagian pengemasan, dan bagian pemasaran. Bagian produksi ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada bagian sketsa, yang tugasnya untuk menggambar sketsa pada kain sebelum membatik. Kemudian ada bagian membatik, yang tugasnya untuk menggambar pada kain menggunakan lilin. Kemudian ada bagian pewarnaan, yang tugasnya untuk memberikan warna pada kain yang sudah dibatik. Dan yang terakhir ada bagian perebusan, yang tujuannya adalah untuk menghilangkan lilin yang menempel. Sedangkan bagian pengemasan dan bagian pemasaran ini dikerjakan oleh Ibu Iim Rohimah. Produk yang dihasilkan oleh Gria Batik Sapu Jagat ini adalah kain batik. Selain itu ada juga pewarna alami. Penerapan model bisnis kanvas pada Gria Batik Sapu Jagat. Apa itu model bisnis kanvas? Model bisnis kanvas adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan dengan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Model bisnis kanvas ini pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Dalam membuat model bisnis kanvas, maka harus menggunakan sebuah konsep peta, dan di dalamnya terdapat 9 poin penting, yaitu 1. Value proposition, yang kedua, customer segments, yang ketiga, key activities, yang keempat,
key resource, yang kelima, channels, yang keenam, customer relationship, yang ketujuh, key partners, yang kedelapan, cost structure, yang kesembilan, revenue stream. Yang pertama adalah value proposition. Value proposition adalah kelebihan apa yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga kenapa konsumen harus membeli produknya. Gria Batik Sapu Jagat ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu pembuatannya menggunakan teknik tulis. Karena lama dan rumitnya proses pembuatan inilah yang membuat motifnya tidak pasaran. Yang kedua, menggunakan bahan pewarna alami. Nah, apa saja yang digunakan sebagai bahan pewarna alami ini? Ada dari kulit kayu mangga, kulit kayu mahoni, kayu tegeran, terus kulit buah rambutan, kulit buah manggis, ada kulit buah jengkol juga. Yang kedua, customer segments. Customer segment adalah siapa saja target pasar untuk produk yang ditawarkan. Target pasar Gria Batik Sapu Jagat adalah laki-laki atau perempuan yang berumur lebih dari 20 tahun. Nomor 3, key activities. Key activities adalah kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai keberhasilan. Di Gria Batik Sapu Jagat ini, aktivitas yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan adalah pembelian bahan produksi, promosi, pengemasan, dan pemasaran. Pembelian bahan produksi sendiri meliputi pembelian kain, lilin, pewarna alami, canting, dan lain sebagainya. Kemudian, produksi sendiri meliputi beberapa aktivitas lainnya, yaitu membuat desain, membatik, pewarnaan, perebusan, dan penjemuran. Yang pertama yaitu membuat desain batik. Jadi, sebelum menggunakan canting, harus menggunakan sketsa terlebih dahulu. Penggambarannya ini dilakukan menggunakan pensil. Tujuannya adalah untuk berjaga-jaga bila ada kesalahan dalam menggambar. Setelah itu, ada kegiatan membatik menggunakan canting dan lilin. Tujuannya untuk menutupi bagian lain yang tidak ingin terkena warna lain ketika proses pewarnaan. Dalam proses membatik ini diperlukan kehati-hatian karena lilin yang panas bisa melukai anggota tubuh kita yang lainnya. Proses membatik ini dilakukan dengan beberapa kali. Hal ini dikarenakan di dalam satu kain batik terdapat lebih dari 2 warna. Setelah itu adalah proses pewarnaan. Proses pewarnaan ini menggunakan bahan-bahan alami seperti kulit mangga untuk menghasilkan warna kuning, indigo vera untuk menghasilkan warna biru, dan kulit manggis untuk menghasilkan warna merah. Pewarnaan ini bisa dilakukan hingga 3 kali dalam satu hari. Hal ini dilakukan supaya warna yang dihasilkan lebih maksimal. Selanjutnya, proses penjemuran. Penjemuran ini dilakukan di dalam ruangan. Hal ini dikarenakan supaya lilin yang ada pada kain tidak mengelupas. Setelah proses pewarnaan selesai dan kain kering, maka proses selanjutnya adalah perebusan. Perebusan ini bertujuan untuk menghilangkan lilin yang ada pada kain. Setelah perebusan selesai, maka tahap terakhir adalah penjemuran. Seperti itulah proses pembuatan batik tulis Ciwaringin
yang ada di Gria Batik Sapu Jagat. Nomor 4 adalah Key Resources. Key Resources adalah sumber daya yang digunakan oleh perusahaan supaya model bisnis dapat berjalan. Sumber daya yang dimiliki Gria Batik Sapu Jagat adalah para pengrajin batik, seperti bagian canting, bagian perebusan, bagian pewarnaan, dan bagian pengemasan. Yang kelima adalah channel. Channel adalah media atau sarana apa saja yang digunakan untuk mengenalkan dan menyampaikan produknya kepada konsumen. Media sosial yang digunakan oleh Gria Batik Sapu Jagat adalah Facebook dengan nama akun Gria Batik Sapu Jagat dan Instagram dengan nama akun iim_sapujagat. Mereka juga memanfaatkan e-commerce yang ada. E-commerce yang digunakan yaitu Shopee dengan nama akun Gria Batik Sapu Jagat dan Tokopedia dengan nama akun Gria Batik Sapu Jagat. Selain media sosial dan e-commerce, mereka juga mengenalkan produknya melalui Gria Batik dan pameran-pameran lainnya. Yang keenam adalah Customer Relationship. Customer Relationship adalah bagaimana cara penjual menjalin hubungannya dengan pembeli, baik itu sebelum, selama, ataupun sesudah transaksi. Gria Batik Sapu Jagat ini menjalin hubungannya dengan pembeli melalui chat yang disediakan oleh e-commerce ataupun media sosial lainnya. Mereka juga merespon dengan baik setiap chat yang datang dari pembeli. Kemudian, mereka juga selalu memberikan potongan harga atau diskon kepada pelanggannya. Yang ketujuh adalah Key Partner. Key Partner adalah pihak-pihak yang membantu menjalankan rencana perusahaan, sehingga tujuan dapat tercapai. Pihak-pihak yang membantu Gria Batik Sapu Jagat dalam menjalankan usahanya adalah toko bahan produksi, toko bahan kemasan, dan ekspedisi pengiriman. Selanjutnya adalah cost structure. Cost structure adalah biaya apa saja yang dibutuhkan hingga produk terjual. Cost struktur yang ada di Gria Batik Sapu Jagat adalah pembelian bahan produksi, upah karyawan, biaya promosi, dan biaya pengiriman. Yang kesembilan adalah revenue stream. Revenue stream adalah pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan. Pendapatan yang dihasilkan oleh Gria Batik Sapu Jagat ini berasal dari profit penjualan kain batik dan pewarna kain alami. Itulah penerapan model bisnis kanvas pada Gria Batik Sapu Jagat. Kesimpulannya, dari penjelasan tadi, saya jadi mengetahui bahwa model bisnis kanvas ini sangat memudahkan kita untuk mengetahui bagaimana usaha itu berjalan, apalagi untuk orang-orang yang baru terjun ke dunia bisnis. Hai semuanya, cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.